Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pada Bapak Rektor YIN Samarinda yang saya hormati, para wakil rektor dan para rektor-rektor yang lain yang hadir di webinar ini, dan tentunya kepada para narasumber tadi sudah menyampaikan uraian yang begitu besar, dan saya hanya akan melengkapi saja apa yang sudah disampaikan baik oleh Pak Nazaruddin maupun Pak Imam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, izinkanlah saya menyampaikan apa yang saya ingin sampaikan dengan pertama membacakan salah satu ayat dari surat Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini semacam apa yang saya sampaikan semacam pedagogi Qur'ani ya. Jadi bagaimana proses belajar dan mengajar menurut perspektif Quran dan juga sekaligus perspektif epistemologi Islam atau filsafat ya, seperti judulnya. Ayat tadi menyadarkan kepada kita bahwa sebenarnya yang sesungguh-sungguhnya menjadi guru kita adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Allazi 'allama bil qalam, yaitu Allah yang mengajarkan kita ilmu dengan dan qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Nah, persoalannya sekarang adalah bagaimana menerangkan bahwa Allah itu memang adalah guru kita. Ya kan? Nah, tentu saja kalau kita bicara bagaimana Allah mengajarkan para nabi, itu jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadi guru langsung daripada misalnya Nabi Adam. Mu'allama Adam asma'a kullaha. Jadi Allah mengajarkan Nabi Adam. Jadi bermu'allim daripada Nabi Adam itu. Dan kepada rasul-rasul yang lain, kepada nabi-nabi yang lain, yang memang mewahyukan. Walaupun malaikat Jibril, tapi malaikat Jibril kan tidak mendistorsi apapun. Apa yang disampaikan Allah disampaikan kepada para nabi. Kalau urusannya para nabi dan dalam hal tertentu para aulia ya, yang mendapatkan ilham dan sebagainya, jelas bagi kita bahwa Tuhan adalah guru. Oke, jadi anjuran Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas sama kaifa rufi'at. Ini telah menstimulus ilmuwan-ilmuwan muslim untuk menciptakan karya-karya besar seperti tadi kitab Al-Hayawan karangan Al-Jahiz, ya kan, Nihayatul Idrak karangan Qutbuddin Shirazi. Kemudian wa ilal jibala kaifa nusibat, bagaimana gunung ya, apakah tidak perhatikan gunung bagaimana dia dipancangkan. Jadi ini kalau kita lakukan bisa menghasilkan ahli-ahli geologi ya, yang memantau bagaimana proses formasi gunung ya dan sebagainya. Kemudian wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi bagaimana dihamparkan. Dan ini telah menghasilkan para ilmuwan fisika yang membahas tentang bentuk dan materi ruang gerak dan sebagainya. Jadi pendidikan yang harus kita lakukan menggunakan sumber daya indera adalah bagaimana mendidik mahasiswa itu untuk menjadi pengamat, melakukan pengamatan yang benar sehingga dia menjadi ilmuwan, bisa menjadi ilmuwan yang sejati. Nah, inilah yang kemudian alat untuk menciptakan mahasiswa-mahasiswa atau terdidik untuk kemudian menjadi ilmuwan yang sejati, tetapi tidak melupakan Tuhan. Oke. Nah, tahap ketiga dari pedagogi Tuhan yaitu dengan melakukan penalaran. Jadi penalaran ini beda dengan observasi ya. Kalau penalaran itu adalah melakukan renungan, tadabbur terhadap alam, dan dari situ kemudian disimpulkan adanya sesuatu yang lebih tinggi
sebuah agen, seorang pencipta yang maha mahir dan sebagainya. Nah, jadi dalam logika, penalaran itu adalah dilakukan dengan cara mengamati atau mengetahui yang majhul, yang belum diketahui, melalui yang malum, melalui yang sudah diketahui. Jadi dengan pengamatan indera tadi, observasi indera, maka kita melihat fenomena-fenomena alam yang menakjubkan. Nah, dari situ tidak berhenti di situ. Kita harus melakukan penalaran untuk menyingkap apa yang ada di balik fenomena alam yang indah ini. Nah, seperti itu. Maka kemudian ya, di dalam Al-Quran sering ada pertanyaan retorik. Ya, misalnya, Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaurun famay ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah, apakah kamu tidak lihat bagaimana ketika sumurmu kering di waktu pagi, siapakah yang membuatnya melimpah? Nah, jadi mengamati sumur yang kering kemudian melimpah itu adalah pengamatan indrawi melalui observasi. Tetapi ada pertanyaan, siapakah yang membuatnya melimpah? Manusiakah atau yang lain? Ya. Atau misalnya ketika ditanya siapa man khalaqas samawati wal ard? Ya, fa ahya bihil ard ba'da mautiha. Siapakah yang menurunkan air dari langit dan menghidupkan bumi setelah matinya? Ini adalah pertanyaan retorik yang harus dilakukan penalaran atasnya. Nah, dengan itu maka kemudian kita menyadari bahwasanya ada sesuatu agen, ya, fa'il yang bekerja di balik fenomena alam. Sehingga kita tidak menjadi ilmuwan yang sekuler, yang hanya mementingkan objek-objek fisik dan tidak mementingkan objek-objek yang non-fisik. Nah, inilah yang dilakukan ilmuwan ilmu muslim, epistemolog muslim, di mana pengetahuan melampaui batas empirik, melampaui batas fisik. Ya. Nah, untuk ini ada dua ilmu yang dikembangkan oleh para ilmuwan muslim yang non-fisik, itu matematik dan metafisik. Ya. Termasuk di dalam matematik adalah aritmetik, ilmu hitung, geometri, astronomi, dan musik. Ini dalam tradisi ilmiah Islam. Jadi dengan demikian, maka mahasiswa diajak dari pengamatan hal-hal yang bersifat fisik ke arah yang bisa bersifat non-fisik. Sekarang, objek matematik itu bukan fisik, tapi dia betul-betul ada. Karena alam dinyatakan dibuat sesuai dengan hukum-hukum matematik. Ketika kita meramalkan matahari, gerhana matahari total misalnya, itu bisa diprediksi melalui hukum-hukum matematik, kalkulasi matematik. Tapi kalau alam sendiri misalnya tidak berjalan sesuai dengan hukum matematik, maka ramalan tadi tidak akan terjadi. Jadi ada hukum matematik yang non fisik yang bekerja di alam. Nah, ini dilakukan melalui penalaran. Tentu saja di balik itu ada Allah yang berkuasa, yaitu melalui ilmu metafisik. Jadi Allah adalah misalnya dikatakan sebagai sebab pertama. Tanpa sebab pertama tidak akan ada sebab yang lain termasuk alam semesta ini. Atau penggerak pertama. Atau misalnya Allah dikonstruksikan sebagai cahaya langit dan bumi. Ya. Jadi dengan penalaran ini, melakukan penalaran dari apa yang kita lihat menuju yang gaib, yang tidak terlihat, maka di sini ilmuwan diasah kemampuan nalar intelektualnya melalui metode misalnya burhani, demonstrative method, dia akan menjadi filosof. Jadi kalau yang tadi melakukan observasi bisa jadi saintis, dengan melakukan penalaran dia bisa menjadi filosof. Nah, apakah selesai di situ? Tidak. Allah memberikan cara yang keempat, yaitu memberikan pengetahuan langsung atau laduni, ya, yaitu melalui hati. Jadi tadi ada hati, ada tadi akal dan indera. Melalui hatilah maka ilmu laduni, artinya ilmu yang langsung diberikan oleh Allah kepada hati manusia, ya berupa hidayah. Nah, disinilah kemudian kita masuk ke dalam tahap di mana hati berperan sebagai sumber ilmu pengetahuan yang dahsyat, di mana Allah memberikan langsung hidayahnya
berupa wahyu kepada para nabi, misalnya Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain, itu langsung diberikan oleh Allah pengajaran. Dan juga berupa ilham, ya, misalnya kepada orang-orang saleh. Ibnu Arabi misalnya tadi sudah disentuh oleh Pak Nazaruddin, bahwa dia sebenarnya mengatakan ini Fususul Hikam bukan tulisan saya, ini didiktekan, ya, kalau menurut versi itu didiktekan oleh Nabi ketika beliau bermimpi. Sedangkan Al-Futuhatul Makkiyah itu diilhamkan langsung oleh Allah menurut Ibnu Arabi. Ya, jadi ini ilmu bukan berdasarkan indera, bukan berdasarkan nalar, tapi berdasarkan intuisi atau hati. Kalau ini ditolak, maka kemudian akan ditolak semua wahyu dan juga ilham. Seperti itu. Maka epistemologi Islam menerima hati sebagai salah satu daripada sumber ilmu yang ditolak oleh Barat tentunya. Termasuk di dalamnya tadi yang sudah dijelaskan adalah mimpi. Jadi mimpi tadi dengan berbagai macamnya, ada mimpi yang ghair shadik, ada mimpi yang shadik. Ya, dan seperti itu juga bisa dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Di mana Ibnu Sina misalnya dikatakan kalau ada kesulitan dia ke masjid dan kemudian dia tidur dia diberikan jawaban terhadap persoalan yang dihadapi. Ya. Nah inilah kemudian dengan mendidik hati manusia, ya, untuk mendapatkan hidayah, tapi dikatakan bahwa hidayah ini adalah milik istimewa Allah. Innallaha yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah memberikan petunjuk pada yang dikendakinya dan kemudian menyesatkan yang dikendakinya. Bahkan dikatakan bukan engkau yang memberikan hidayah kepada siapa yang dicintai, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi hidayah ini adalah hak prerogatif Tuhan, tapi diberikan melalui hati. Apa yang harus dilakukan oleh manusia? Yaitu melakukan isti'dad, persiapan untuk menerima cahaya dari Allah. Itu melakukan persiapan. Dengan apa? Dengan membersihkan diri, atau disebut tazkiyatun nafs. Jadi kalau mahasiswa dilatih juga untuk melakukan tazkiyatun nafs, pembersihan hati, melalui tahap tahalli, tajalli, atau menurut istilah Al-Ghazali, tatahur, tahakuk, takhalluk, maka dengan itu hati akan bisa mendapatkan mukasyafah misalnya, ya, musyahadah dan sebagainya, ya, dengan melalui pembersihan hati itu. Nah dengan demikian maka si mahasiswa, anak didik kita, dia bisa juga dengan mengasah kepekaan hatinya bisa menjadi seorang sufi, seorang yang saleh, yang bisa mendapatkan pengetahuan laduni. Jadi menurut saya, ini kesimpulan saya adalah bahwa ketiga ilmu ini, science, yaitu natural science, yang dilakukan melalui pengamatan indrawi, sensory perception, persepsi indrawi, itu akan bisa menghasilkan seorang ilmuwan yang genuine gitu. Bukan hanya meniru-niru saja, tapi melakukan penelitian dan penemuan seperti yang dilakukan oleh para ilmuwan Muslim dulu. Misalnya Ibn Haytham di bidang optik, kemudian Al-Biruni di bidang geografi dan sebagainya. Ya. Kemudian kalau kita latih penalaran mahasiswa dengan baik, yaitu dengan mendidiknya dalam ilmu logika misalnya, ikan metode burhani, demonstrative method, dan jadali dan sebagainya, maka diharapkan dari situ akan muncul seorang filosof yang dengan mendaya gunakan rasionya dengan baik, dia akan menjadi seorang pemikir yang sistematik, yang logik dan rasional. Nah, jadi filsafat itu juga adalah bagian dari ilmu Tuhan. Nah, jadi harus antara filsafat dengan sains itu harus dipadukan dan dianggap sebagai sama-sama sah, mempunyai status ilmiah yang sama. Tetapi tidak cukup. Kita juga harus mendidik anak didik kita dengan kepekaan hati untuk memaksimalkan kepekaan dan persepsi intuitif yang akan menghasilkan sebuah ilmu laduni yang itu akan memungkinkan menjadi seorang sufi. Nah, bagaimana integrasinya? Saya melihat begini, karena baik indera, akal maupun hati diberikan kepada seorang pribadi, a person gitu. Maka ketiga ilmu ini, sains, filsafat dan tasawuf, itu sangat bisa diintegrasikan. Bahkan tadi dicontohkan, banyak ilmuwan-ilmuwan Muslim yang sudah mencapai 3 tingkat ini. Al-Ghazali misalnya, dia tadinya ilmuwan, kemudian menjadi filosof, akhirnya menjadi sufi.
Jalaluddin Rumi, kemudian juga Ibnu Sina dan sebagainya sudah mencapai tingkat ini. Jadi sebenarnya kita setiap diri manusia mempunyai potensi besar untuk menjadi saintis, filosof dan sufi sekaligus. Kalau tidak bisa ya salah satunya. Tapi kita harus menjadi tawadu, menjadi ilmuwan yang tawadu yang masih memberikan kemungkinan kebenaran ada di dalam filsafat dan tasawuf. Demikian juga kalau menjadi filosof tidak boleh menolak tasawuf. Kalau menjadi sufi tidak boleh menolak yang lain. Karena ketiga-tiganya adalah ilmu yang tiga aspek dari kebenaran yang sama dan harus kita terima sebagai disiplin ilmu. Dan ini sudah dikembangkan oleh para ilmuwan muslim tempo dulu dan itu bisa dihidupkan kembali dengan cara menyusun program yang bisa menstimulus baik penelitian ilmiah melalui metode observasi atau tajribi maupun melalui penalaran intelektual yang disebut metode burhani dan kemudian melalui pengasahan kepekaan hati yang kemudian disebut metode irfani atau intuitive method. Nah, dengan mengembangkan ketiganya, diintegrasikan, saya kira kita akan melahirkan sarjana-sarjana yang komprehensif. Mengerti sains, mengerti filsafat, mengerti juga tasawuf. Nah, dengan demikian, maka susunlah program yang memungkinkan terbentuknya ketiga potensi ini di dalam anak didik kita. Demikian saja barangkali yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.